Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul meningitis. Materi akan disampaikan oleh Mbak Ananda. Kepada Mbak Ananda, saya persilahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Definisi. Meningitis merupakan infeksi akut dari meninges, biasanya ditimbulkan oleh salah satu dari mikroorganisme pneumokok, meningokok, stafilokok, streptokok, Haemophilus influenza, dan bahan aseptis virus. Meningitis adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai diameter arachnoid dan dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superficial. Lanjut, Kak. Meningitis dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu meningitis purulenta dan meningitis serosa. 1. Tubuh akan berespon terhadap bakteri sebagai benda asing dan beresponden dengan terjadinya peradangan dengan adanya neutrofil, monosit, dan limfosit. Cairan eksudat yang terdiri dari bakteri, fibrin, dan leukosit terbentuk di ruangan suprakonid ini akan terkumpul di dalam cairan otak, sehingga dapat menyebabkan lapisan yang tadinya tipis menjadi tebal. Lanjut, Kak. Lanjut. Dua, meningitis virus merupakan penyebab sering lainnya selain bakteri, yaitu meningitis jamur, protozoa, faktor predisposisi atau jenis kelamin laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. 6. Faktor maternal, ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. 7. Faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapatkan obat-obatan imunosupresi. 8. Kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Lanjut, Kak. Patofisiologi. Meningitis bakteri dimulai sebagai infeksi dari oroaring dan diikuti dengan septikemia yang menyebar ke menigen otak dan medula spinalis bagian atas. Faktor predisposisi mencakup infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, anemia, sel sabit, dan hemoglobinatis lain. Prosedur bedah saraf baru, trauma kepala, dan pengaruh imunologis. Lanjut. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala meningitis secara umum menurut Suryadi dan Rita tahun 2014 diantaranya 1. Aktivitas atau istirahat. 2. Sirkulasi. 3. Eliminasi. 4. Makanan atau cairan. 5. Higien. Dan 6. Neurosensori atau sakit kepala, paresthesia, dan kehilangan sensasi. Lanjut, Kak. Pemeriksaan penunjang. Lumbal fungsi lumbang biasanya dilakukan untuk menganalisa hitung jenis sel dan protein. Glukosa dan LDH meningkat. LED atau ISRD meningkat. CT scan atau MRI melihat lokasi lesi,
ukuran ventrikel, hematom, hemoragik rongsen kepala, mengindikasikan infeksi intrakranial. Kultur darah, hidung, tenggorokan atau urin. Dapat mengindikasikan daerah pusat infeksi atau mengindikasikan tipe penyebab infeksi. MRI dan scan CT dapat membantu dalam melokalisasi lesi. Melihat ukuran atau letak ventrikel, ronsen dada atau kepala atau sinus, sel darah putih sedikit meningkat dengan peningkatan neutrofil atau infeksi bakteri. Lanjut, Kak. Asuhan keperawatan meningitis. 1. Biodata, nama Tuan S, jenis kelamin laki-laki, lebih sering dibandingkan dengan wanita. Usia insiden tertinggi pada anak usia 2 bulan sampai 12 tahun. Pekerjaan buruh pabrik, alamat Bandungan RT 6 RW 2 Jepara. Lanjut, Kak. 2 keluhan utama yaitu kejang dan kesadaran menurun. 3. Riwayat penyakit sekarang. Gejala infeksi akut. Keadaan umum lemah, nafsu makan menurun, muntah, serta pada anak sering mengeluh sakit kepala. B. Gejala tekanan intrakranial. Anak sering muntah, nyeri kepala. Pada neonatus, kesadaran menurun dari apati sampai koma, kejang umum. 4. Riwayat penyakit dahulu, tuberkulosa, trauma kepala. 5. Riwayat penyakit keluarga. Dalam keluarga ada yang menderita penyakit tuberkulosis paru pada meningem tuberkulosis. Lanjut, Kak. Enam, ADL atau activity daily living. A. Nutrisi, menurunnya nafsu makan, mual, muntah, dan klien mengalami kesukaran atau tidak dapat menelan. B. Aktivitas, mengalami kelumpuhan dan kelemahan yang mengakibatkan gerak serta ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. C. Tidur, terdapat gangguan akibat nyeri kepala yang dialami. D. Eliminasi, terjadi obstipasi dan inkontinensia urin. E. Higien, sangat tergantung dalam hal perawatan diri karena penurunan kesadaran. Lanjut, Kak. Pemeriksaan. A. Pemeriksaan umum, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, nadi cepat. B. Pemeriksaan fisik, kepala dan leher, ubun-ubun besar dan menonjol, strabismus, dan nistagmus atau gerakan bola mata cepat tanpa disengaja. Torak atau dada, bentuk simetris pernafasan, tachypnea, bila koma pernafasan sinistokes, adanya tarikan otot-otot pernafasan, jantung S1 sampai S2. Lanjut, Kak. Abdomen, tuger kulit menurun, peristaltik usus menurun. Ekstremitas, pada kulit petiaceae, lesi, purpura, dan eksimosis. Refleks Brunskay dan tanda kerning positif. Genitalia, inkontinensia uria pada stadium lanjut. C. Pemeriksaan penunjang fungsi lobal, kultur darah, CT scan. Lanjut, Kak. Diagnosa keperawatan. 1. Ketidakefektifan bersih jalan nafas berhubungan dengan kelelahan, kelemahan, dan penurunan tingkat kesadaran. 2. Perubahan perfusi jaringan atau otak berhubungan dengan proses inflamasi siadanya peningkatan tekanan intrakranial. 3. Gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan dengan istirahat yang lama
dan invasi meninggal. Lanjut, Kak. Intervensi pengkajian. 1. Pantau tingkat kesadaran dan orientasi. 2. Pemantauan TIK. Pantau TIK dan respon neurologis pasien terhadap aktivitas cerebral. Perhatikan perubahan pasien sebagai respon terhadap stimulus kolaborasi. 1. Berikan agen farmakologi untuk memelihara TIK dalam rentang yang spesifik. 2. Berikan antibiotik. 3. Diuretik. Lanjut, Kak. Mandiri. 1. Ubah posisi pasien dengan kepala ditinggikan 30-45 derajat dan leher dalam posisi netral atau sanggah dengan bantalan pasien, bantal kecil, handuk atau selimut yang digulung. 2. Jangan gunakan knigas dan hindari fleksi pinggul 90 derajat. 3. Pertahankan kesejajaran kepala. 4. Minimalkan stimulus lingkungan atau kebisingan. 5. Beri jarak waktu untuk masing-masing tindakan keperawatan untuk meminimalkan. Lanjut, Kak. Saran. Diharapkan dengan adanya makalah ini, semua pihak yang tidak menutup kemungkinan masyarakat, mahasiswa, pada khususnya mahasiswa keperawatan, dan seluruh jajaran terkait dapat memandang positif serta memahami adanya informasi ini sesuai apa yang dibahas di dalamnya dengan menerapkan sesuai peraturan yang berlaku. Lanjut, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Alda. Terima kasih buat Mbak Ananda. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa di room chat atau bisa ditanyakan langsung. Kak, izin bertanya. Iya, Kak. Iya, Kak. Perkenalkan. Silahkan. Ya, Satyadi Putriangga ini. Untuk pertanyaannya, apakah meningitis dapat disembuhkan secara total? Tolong dijelaskan ya, Kak. Terima kasih. Sembari saya dan Mbak Ananda mencari jawaban, apakah ada yang lain? Saya Kak mau bertanya, Ya, Mbak. bagaimana cara kita mengetahui adanya gejala dan tanda penyakit meningitis pada bayi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gejala dan tanda penyakit meningitis pada bayi? Gejala meningitis pada bayi dan anak yaitu 1. Bayi menangis kuat, 2. Kondisinya sangat lemah, 3. Ubun-ubun kepala tampak menonjol, setelah itu muntah, gelisah atau lemah, mengantuk, dan menolak minum susu atau makan. Gejala ruam pada tubuh berupa bercak, keunguan, biasanya akan muncul terakhir dan demam, kadang tidak ada. Bagaimana, Mbak Sherly? Apakah bisa diterima? Ya sudah Mbak. Makasih. Ya. Masih boleh bertanya lagi? Boleh, Kak. Ya, boleh, Kak. Apakah meningitis dapat sembuh total?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Apakah meningitis dapat sembuh total? Meningitis yang disebabkan oleh virus itu biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Beberapa kondisi meningitis akibat virus juga perlu diobati dengan antivirus. Lamanya pengobatan meningitis tergantung dari keparahan penyakit dan kondisi tubuh penderita. Bagaimana, Mbak? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak mau tanya, Iya, Kak, silahkan. apakah meningitis sama dengan radang otak? Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Presilia. Apakah meningitis sama dengan radang otak? Dikutip dari Mayo Clinic, encephalitis adalah peradangan yang spesifik terjadi di jaringan otak. Sementara itu, meningitis adalah peradangan pada selaput yang melapisi otak dan saraf tulang belakang. Bagaimana, Mbak Presilia? Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Kak. Baik. Saya akan Masih, tutup. Kak. Jawaban Mbak Septi belum dijawab. Sebelumnya mohon maaf ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septi. Apa yang terjadi jika meningitis tidak segera ditangani dan komplikasi apa yang akan muncul? Bila meningitis tidak tertangani dengan baik, peradangan di sekitar lapisan pelindung sistem saraf pusat dapat memicu penumpukan cairan cerebrospinal. Pada akhirnya hidrosefalus pun terbentuk. Bagaimana Mbak Septi, apakah bisa dipahami? Nggih, bisa, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya, teman-teman. Saya akan tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.